Bab 689 Upacara masuk ke keluarga baru. Kediaman Ogawa. Kyota sudah mengatakan semua masalah Raja Tianxia. Meskipun Jin sudah tahu, tapi tatapan matanya yang tajam tidak berkurang sama sekali dari saat dia muda. Dia mendengus dingin saat mendengar ini. Kemudian dia melihat ke arah seorang pria yang ada di sampingnya. Berkata, "Tuan Clement, bagaimana menurut kamu?" Orang yang ada di sampingnya adalah Clement Xiao. Wajahnya sudah ada banyak kerutan, tapi kekuatannya tidak bisa dibandingkan sama sekali. Tatapan matanya masih tetap tajam. "Haha, Raja Tianxia. Aku sudah menebaknya dari awal. Tapi aku sekarang bukanlah aku yang dulu. Kalaupun ada 100 Raja Tianxia yang datang kemari, aku tetap bisa membunuhnya. Meskipun dia tidak datang untuk mencari aku tetap akan kembali ke negara Long untuk menghancurkan istana Tianxia." Clement mengepalkan tangannya. Kemudian sebuah kekuatan dewa yang besar keluar dari tubuhnya hingga membuat satu helai rambutnya saja seperti sebuah pisau yang membunuh. Bahkan ekspresi wajah Jin yang juga merupakan murid dewa sedikit berubah. Beberapa puluh tahun yang lalu Jin sudah menjadi murid dewa. Secara logika dia pasti memiliki kekuatan yang lebih kuat dari Clement karena sudah bergabung lebih awal dan menetap di sana dalam waktu yang lama. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Warisan dewa berbeda dengan kultivator biasa. Biasanya seorang kultivator harus latihan dalam waktu yang lama agar bisa meningkatkan kekuatannya. Tapi warisan dewa berbeda. Setelah mereka lulus ujian dewa, maka mereka akan langsung mendapatkan kekuatan ewa. Dengan kata lain, kekuatan dewa masuk ke dalam tubuhnya. Karena kekuatan itu masuk sendiri, maka tidak akan ada proses latihan. Semua itu mengandalkan kualitas tubuh seseorang. Master yang memiliki tubuh yang kuat akan bisa mendapatkan kekuatan dewa yang lebih banyak. Clement dulunya seorang pebela diri. Jika dia bisa menjadi seorang pemimpin Liga Nasional, maka kualitas tubuhnya pasti tidak akan buruk. Bahkan Dewa Ular Putih saja terkejut saat melihatnya. Dia bisa menjadi murid yang paling memuaskan dirinya. Kekuatan dewa yang bisa diterima oleh Clement hampir 2 kali lipat dari Jin. Dengan kata lain, kekuatan Clement langsung melampaui Jin. Jin menahan ekspresi wajahnya, lalu berkata, "Tuan Clement, kamu sekarang sudah menjadi murid dewa. Jadi kamu tidak perlu memperdulikan istana Tianxia. Tapi aku tidak akan banyak omong tentang dendam kamu dengan Raja Tianxia." Murid dewa memiliki kedudukan lebih tinggi dari dunia biasa. Bahkan Jin tidak ingin melirik istana Tianxia sama sekali. Dia begitu meremehkannya. Tapi Clement berbeda. Ayahnya sudah mati di tangan Louis. Dia tentu saja akan membalas dendam ini. Dia tidak hanya ingin membalas dendam pada Louis. Dia juga ingin menghancurkan istana Tianxia yang dibangun oleh Louis sehingga dia benar-benar merasa putus asa. Jin tentu saja tidak akan menghalanginya dan hanya tersenyum sinis dalam hati. Raja Tianxia yang sombong itu sepertinya tidak akan menyangka betapa mengerikan kekuatan yang akan segera dia hadapi. Yang lebih lucu lagi adalah Raja Tianxia masih berani mengatakan kematiannya sendiri. Jin pun membuka pintu akan sangat menyambut Raja Tianxia dan membuat tempat ini menjadi tempat kematiannya. Kyota yang berada di samping merasa sedikit ragu. Dia pun langsung mengingatkannya saat melihat dua orang seperti ini. Berkata, cara yang dilakukan oleh Raja Tianxia sangat aneh. Dia tidak begitu mudah seperti yang kita bayangkan. Louis sudah menanamkan jejak jiwa dewa ke dalam pikirannya. Jadi tiap kali ingin mengatakan hal ini, kepalanya akan terasa sangat pusing. Seperti ada sebuah mantra yang menahannya.
Hal ini seperti dia tidak bisa memberitahu orang lain kalau ada bom dalam kepalanya karena bom ini akan pecah kapan saja jika dia membocorkan rahasia ini. Jadi Kyota hanya bisa mengatakan kalau Raja Tianxia tidak semudah seperti yang mereka bayangkan. Clement meliriknya sekilas. Lalu berkata, itu karena kamu adalah seorang ge sampah dan tidak memiliki kekuatan dewa. Pedang samurai itu tidak berguna sama sekali. Dia berbicara dengan tidak sungkan. Wajah Kyota berubah menjadi merah. Tapi dia tidak berani melawan. Jin pun seperti tidak mendengar hal ini. Tuan Clement, apakah kamu akan memenuhi hal yang telah kamu janjikan sebelumnya? Jin tiba-tiba bertanya. Tentu saja. Aku bukanlah orang yang tidak bisa dipercaya. Aku juga bisa mendapatkan kekuatan dewa ini karena rekomendasi dari Kak Jin. Kita sudah berada di sekte yang sama. Jadi tidak masalah untuk bergabung ke keluarga Ogawa. Waktu itu sebelum Jin menyetujui permintaan Clement untuk menemui Dewa Ular Putih. Dia mengajukan sebuah persyaratan, yaitu jika hal ini berhasil, maka Clement harus bergabung ke keluarga Ogawa. Ini hanya persyaratan yang dikatakan saja. Setelah mengunjungi Gua Dewa, kekuatan Clement naik drastis. Jadi Jin tidak tahu apakah Clement masih ingat dengan permintaan ini. Atau mungkin apakah Clement masih bersedia menepati janjinya. Jin merasa sangat senang saat mendapatkan jawaban yang pasti dari Clement. Lalu dia berdiri dan berkata, kalau begitu Tuan Clement boleh pergi ke kuil belakang gunung. Kita akan mengadakan upacara penerimaan orang baru dalam keluarga. Kemudian Jin berbicara pada Kyota, kumpulkan semua orang ke kuil belakang gunung. Aku akan mengumumkan hal besar. Mengerti? Kyota menjalankannya dengan cepat. Tapi hatinya merasa tidak tenang. Dia merasa hari ini tidak akan berjalan dengan begitu tenang. Dia sudah memberitahu Raja Tianxia kalau Jin dan Clement sudah kembali. Jadi seharusnya Raja Tianxia akan datang kemari untuk membuat onar. Hal ini tidak bisa menyalahkan Kyota sebagai seorang pengkhianat. Nyawanya sudah berada di tangan Raja Tianxia. Jadi dia tidak berani menyembunyikan sesuatu. Lagi pula tadi ayahnya dan Clement bilang tidak takut pada Raja Tianxia. Mereka bahkan sangat berharap Raja Tianxia datang kemari. Kyota pun langsung merasa tenang. Tidak lama kemudian, semua anggota keluarga Ogawa sudah dikumpulkan di kuil belakang gunung dan berlutut di lantai dengan penuh hormat. Dalam kuil, di tengah kuil ada sebuah patung putih besar yang bersinar. Menjalar di sekitar pilar dan ada sebuah cahaya hijau di tengah ketika matanya. Dia adalah Dewa Ular Putih. Di bawah patung Dewa Ular Putih ada sebuah pelakat yang mencantumkan nama leluhur keluarga Ogawa yang sudah meninggal. Clement duduk di depan patung dan pelakat tersebut dengan tangan yang menopang di pahanya. Lalu dia membungkuk dan bersumpah, meskipun aku lahir di negara Long, tapi aku memiliki kuat untuk hidup di Jepang. Hari ini aku meminjam kesempatan ini untuk bergabung ke keluarga Ogawa. Semoga para leluhur yang baik bisa membersihkan kebusukan dalam tubuh aku dan memberikan kehidupan baru. Dia mengatakan ini dengan bahasa Mandarin dulu. Lalu dia merubahnya menjadi bahasa Jepang. Aritnya dia sudah melepaskan masa lalu dan menerima kehidupan baru. Jin berbicara dengan wajah serius Clement. Aku menerima perintah dari leluhur keluarga untuk memberikan kamu nama Ogawa. Kedepannya kamu akan menjadi bagian dari keluarga Ogawa. Apakah kamu bersedia? Bersambung.